Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum dasar-dasar dinamika populasi ikan. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu, yaitu biostatistika dan analisis regresi linear sederhana. Nah, di R ini kita akan belajar beberapa skrip, terutama untuk biostatistika. Baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah R software-nya. Muncul konsol, kemudian environment yang ini, kemudian yang bagian bawah, ada 4 bagian. File, new file, pilih R script. Nah, ini dia. Ini lembar kosong. Nah, ingat kemarin untuk membuat komen, bisa menggunakan simbol pagar. Nanti teman-teman bisa tulis nama aja. Misalkan nama kemudian di bawahnya name. Ini berapa misalkan? 2, 4, 1. Nah, nanti teman-teman akan mengumpulkan file script ini sehingga bisa diberi nama. Nah, oke, baik. Hari ini kita praktikumnya akan membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data. Saya ambil contoh data dari responsi tulisnya. Oke, ini. Data didefinisikan sebagai kumpulan data. Ini C itu adalah fungsi untuk menyatakan suatu data. Besar. Nah, menyatakan suatu data. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 28 data. Nah, ingat, untuk desimal menggunakan titik. Koma ini digunakan untuk menunjukkan data berikutnya. Pertama, koma, kedua. Oke, kemudian kita belum, ini masih acak ya datanya, tidak urut. Kita coba urutkan ya, menggunakan fungsi sort. Ya, kita urutkan datanya. Urutan dari data. Oke, kita run. Oke, lupa. Yang atas kita run dulu ya. Ini error karena datanya belum di run. Data atas saya run. Oke, biasanya dia akan muncul di environment. Nah, environment value datanya sudah muncul. Ada 28. Kita urutkan, sort. Saya run. Nah, ini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kan? Nah, kalau saya cari max, nilai maksimumnya berapa dari data, kemudian nilai minimum dari data, saya run max-nya. Oke, max-nya 20,2, sama ya dengan ini hasilnya. 0,2. Nah, kemudian min, saya run. Nah, min-nya 11,2, sama dengan yang saya sort tadi. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah kelas. Berapa sih banyak jumlah kelas? Jumlah kelasnya kita definisikan sebagai rumusnya 1 plus 1 plus ini aja spasi biar enak, 1 plus 3,322 dikalikan log. Nah, log ada banyak, kita pakai log 10 ya. Nah, kalau di rumusnya kan log n. Nah, log n itu, n kan ada 28. Kalau misalkan kita datanya ada banyak, kita bisa menggunakan length. Nah, length itu untuk melihat seberapa banyak data. N-nya berapa. Length dari data. Nah, kemudian saya enter lagi sekaligus kita mau membulatkan hasilnya, round. Nah, kita bulatkan hasilnya dari jumlah kelas.
Sekitaran. Oke, jumlah kelas sudah masuk 5, sekian. Kemudian saya run-nya 6. Kan jumlah kelasnya ada 6. Nah, kemudian lanjut kita mencari interval. Sebelum interval kita cari range-nya dulu. Kita cari range. Atau enggak wilayah saja bahasa Indonesia ya. Wilayah. Ini didefinisikan sebagai nilai maksimum dari data kurang nilai minimum dari data. Sekitaran. Oke, ada 9. Nah, kalau kita coba bulatkan juga, ada 9 ya, karena udah bulat. Nah, oke, 9 ini muncul. Nah, kemudian setelah dapat wilayah, kita mencari interval. Nah, interval itu didefinisikan sebagai wilayah dibagi apa tadi? Apa rumusnya? Jumlah kelas. Kemudian kita bulatkan dari interval. Sekarang lagi. Nah, ternyata intervalnya 2. Nah, itu manualnya seperti itu ya. Nah, sekarang ada suatu kondisi tabel distribusi frekuensi kita sudah menentukan intervalnya. Apakah itu boleh? Boleh. Nanti dalam penelitian teman-teman mengenai dinamika populasi bisa menentukan sendiri intervalnya. Gitu. Nah, intervalnya itu saya tentukan ada batas kelas bawah, BKB didefinisikan sebagai sekuen itu adalah urutan ya, urutan data. Jadi BKB itu angkanya berapa saja, nanti diurutkan. Dari 10,5, kemudian intervalnya saya buat by 1, intervalnya 1, kemudian banyaknya kita masukkan banyaknya datanya, banyaknya BKB-nya sesuai kelasnya 10. Teran. Oke. Di sini sudah masuk ya BKB, ada 10 angka. Kalau saya panggil BKB itu apa? Teran, muncul di konsol. Jadi batas kelas bawahnya mulai dari 10,5 sampai 19,5. Nah, sedangkan BKA, batas kelas atas, didefinisikan sebagai sekuen dari 10,5 itu kan BKB, karena intervalnya 1, berarti 11,5 by 1, kemudian length out 10. Kemudian BKA, saya panggil. Ini saya run, BKA-nya masuk ke value, saya run, BKA-nya muncul juga di konsol. Nah, kemudian kita mencari BKA, BKB, BKA, kemudian kita cari XI, itu adalah nilai tengah. Nah, XI yang pertama dulu kita tentukan. Definisikan sebagai XI itu adalah nilai dari BKB ditambah BKA. Oke. Kita langsung yang pertama aja ya. 10,5 ditambah 11,5 bagi 2. Nah, XI satunya ya 11. Nah, kita mencari XI berarti kita buat sama seperti yang tadi. XI didefinisikan sebagai sekuen dari 11, by 1, length out 10. Kemudian ditanya XI-nya berapa. Sekarang
Nah, ini adalah nilai XI. Nah, kemudian kita ingin mencari frekuensi. Nah, sebenarnya ada beberapa cara mencari frekuensi. Nah, ada yang cari satu persatu berdasarkan kelas. Kita kan ada 10 kelas. 10 ini artinya 10 kelas ya nanti. Nah, dari 10 kelas ini, ada caranya kita mencari satu-satu frekuensi. Nah, kalau di sini saya menggunakan langsung aja ya, tapi nanti kita tulis secara manual. Misalkan kita tulis sebagai selang. Ini bebas namanya, ini hanya untuk membantu saja. Selangnya merupakan urutan dari 10,5 sampai nilai maksimum berapa tadi? Ini ya, BKA tertingginya 20. Nah, intervalnya tadi 1. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita ingin melihat nilai frekuensinya. Nah, frekuensinya itu kita cari frekuensi sebagai cut. Kita ambil menggunakan fungsi cut, kita ambil dari data yang bernama data. Nah, kemudian kita cut-nya berdasarkan selang. Oke. Kemudian ini logical indication interval shall be close on the right. Ini untuk menunjukkan bahwa indikasi jika interval mendekati ini ya, angkanya nanti mendekati dari interval selangnya ini. Kita kasih false. Nah, kemudian kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kan? Muncul ya frekuensinya. Nah, kita coba lihat nilai frekuensinya dalam bentuk tabel. Frekuensi X1, membedakan ya. Itu merupakan tabel dari frekuensi. Datanya ya, frekuensinya itu berapa. Ini dia, frekuensi 1. Jadi dari selang 10,5 sampai 11,5 itu ada satu frekuensinya 1. Yang lebih enak kita buat kita jadikan matriks, kita putar kolom Kevin untuk frekuensi 1. Nah, dia berubah. Jadinya tabel seperti ini. Ini selangnya 10,5 sampai 11,5 1 frekuensinya. Kalau ini 3 ya, 11,5 sampai 12,5 3 dan seterusnya. Nah, kalau di dalam hitungan manual kan kita menyebutnya FI. FI itu mengisikan kan frekuensi. Kita masukkan C. Nah, ini harus dimasukkan ya. Secara manual. Kita lihat di konsol hasilnya tadi 1,3. Ini ya, sesuai dengan konsol. Oke, udah masuk 10 data. Nah, langkah selanjutnya kita kita run dulu. Error. Oke, sudah masuk ya di sini FI number 1 sampai 10. Oke, kemudian ada namanya FI/XI. Kan? Berarti didefinisikan sebagai FI dikalikan XI. Kan? Nah, sudah masuk di sini FI/XI. Nah, kemudian kita menghitung XI kuadrat
Karena kalau ditulis kuadrat di sini nanti dia akan bekerja sebagai perintah. Karena ini suatu nama, kan ini XI kuadrat, kita kasih nama XI kuadrat, tapi karena kalau ditulis kuadrat menjadikan suatu perintah, makanya saya tulis XI titik 2 aja. Ini XI pangkat 2. Nah, saya run. Kita masuk XI pangkat 2. Nah, kemudian kan ada lagi rumusnya FI XI pangkat 2. Nah, berarti ini artinya FI dikalikan XI kuadrat. Nah, karena tadi XI kuadratnya sudah definisikan, FI-nya juga ada, tinggal FI dikalikan XI. Kenapa ini tidak ditulis kuadrat? Karena kita sudah mendefinisikan tadi angkanya ya. Ini tinggal dikalikan. Run. Masuk ya, FI XI kuadrat. Kemudian kita mencarikan X bar. Nah, X bar itu X rata-rata definisikan sebagai jumlah sum dari sum dari FI XI dibagi sum dari FI. Kan? Nah, X bar udah ada nilainya 1 aja. X bar. Nah, kemudian XI sebenarnya kan XI dikurang X bar dalam kurung ya, harus dikuadratkan. Nah, karena memberikan namanya harus bukan perintah operasi. Ini XI X bar kuadrat adalah merupakan XI kurang X bar. Terus kemudian kita kuadratkan. Run. Nah, udah masuk nih. I X bar kuadrat. Nah, kemudian kita kan mau ngitung FC, frekuensi. Makanya frekuensi yang awal kan sudah. Nah, di sini kita mau lihat untuk distribusi normalnya. Kita mencari frekuensi terhitungnya atau teoritis FC. Nah, FC itu kan rumusnya panjang ya. Tadi sudah, kita cari satu persatu. Kita cari S kuadrat dulu. Kuadrat. Definisikan sebagai rumusnya apa? Ada ya. Sum FI dikalikan sum FIXI kuadrat. Kemudian kurangi sum FIXI dikuadratkan. Dikuadratkan ini. Oke, kemudian dibagi sum FI dikalikan sum FI min 1. Oke, kita lihat semoga nggak error. Oke, berhasil ya, S2-nya udah masuk. Nah, S berarti tinggal akarnya aja, S dari S kuadrat. Run. Nah, itu untuk S. Kita cari A ya. A itu definisikan rumusnya sum FI dikalikan intervalnya kan 1. Kan 1 dibagi S dikalikan akar dari dikalikan I.
3,14. Nah, ini dia. Ini A. Oke, muncul ya A-nya 4, sekian. Nah, kemudian B. B itu rumusnya 1 dibagi 2 dikali S kuadrat. Nah, muncul B-nya 0,09. Nah, kita akan membuat tabelnya. Kita membuat tabel. Tabel itu merupakan data frame dari BKB, BKA, kemudian lagi tadi ya, ada di atas ada XI, kemudian FI, kemudian FI, XI, kemudian ada FI, XI kuadrat, kemudian ada XI bar. Terakhir ada FC. FC-nya kecil. Oh ya, FC-nya belum didefinisikan ya. Ingat, FC itu definisinya apa dari rumus yang ada A ini? Yaitu A dikalikan eksponensial dari min B dikalikan X, tunggu dulu, X I min X bar. Sebenarnya bisa aja langsung I X FC. Nah, ini muncul ya. Saya tanya FC-nya berapa. Oke, FC-nya udah ada ini. Hasil hitungannya. Ada 10. Nah, kemudian saya bikin tabel. Saya enter. Nah, ini melanjutkan ya artinya. Boleh kalau di enter. Artinya perintah akan dilanjutkan sampai kurung terakhir ini. Nah, berarti tabel data merupakan data frame. Ini fungsinya BKB, BKA, XI, FI, FIXI, FIXI kuadrat, I min X bar kuadrat, FC. Nah, layaran. Oke, muncul ya di sini data tabel. Saya klik ini. Icon tabelnya saya klik. Ini konsolnya view tabel. Di scriptnya muncul. Nah, ini dia angkanya. BKB, BKA, XI, FI, FIXI, FIXI kuadrat, XI min X bar kuadrat, dan FC. 10. Pas. Oke, seperti itu ya. Nah, yang terakhir kita akan membuat plot. Kita membuat plot ini. Ditulis fungsinya itu bar plot. Sebenarnya bisa pakai histogram, tapi histogram mentahnya disorot. Ini bar plot dari FC, Seran. Oke, ini muncul ya di plotnya. Oke, zoom. Oke, mana tadi? Nah, ini dia. Ada 10. Nah, ini masih seperti itu ya. Masih polos seperti ini. Kita beri sedikit keterangan. Yang pertama, kita menghilangkan space-nya. Nah, space-nya akan hilang. Ini ya, run ulang. Di run. Dengan kode yang sama. Nah, ini dia berubah. Jadi, berhimpitan semua.
Kemudian lihat ini skalanya masih sampai 4. Kemudian kita akan memberikan skala ya. Untuk skalanya kita ubah untuk Y. Y-nya kita ubah ada namanya Y limit. Y limit itu angkanya dari 0 sampai 5. Bebas ya, ini saya zoom dulu. Ini kan dari 0 sampai 4 ya kan, sedangkan masih ada yang melebihi 4. Karena kenapa seperti ini? Karena FC tadi kan maksimalnya 4, sekian. Belum ada 5. Nah, ini saya tulis 5 aja. Ya. Saya rerun. Oke, sudah berubah jadi 5. Kemudian untuk sumbu X-nya itu sebenarnya kita pakai selang ya. Di sini tidak bisa muncul selang. Saya coba tuliskan selangnya ini ya, BKB dan BKA. Karena ini nggak ada, saya tuliskan BKB aja. Saya rerun. Nah, muncul ya, ini selangnya. Kemudian saya kasih nama. Nama untuk sumbu X dan nama untuk sumbu Y. Nah, untuk Y lab, nama sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah FC. Oke, karakter harus diberi 2. FC. Nah, kemudian Nah, kemudian ada Y lab, YX lab. Kita masukkan batas kelas. Harusnya batas kelas ya, kan kelas pro. Oke, saya rerun. Lengkap ya ini. Ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita akan menambahkan garis. Tinggal kita tambahkan line dari F, C. Kan. Ini dia. Sudah muncul ya, ada garisnya. Nah, baik untuk praktikum R sampai di sini. Harapannya tidak ada yang error, nanti bisa diskusikan dengan asisten masing-masing. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.